Pernah nggak sih Anda ngerasa hari jadi lebih berat gitu gara-gara hal sepele? Kayak aduh kehujanan nggak bawa payung, atau antri lama banget, atau mungkin pas urusan sama customer service kok kaku banget gitu ya? Sering banget itu. Nah, pembahasan kita kali ini fokusnya gimana caranya mengubah interaksi sehari-hari yang kadang bikin kesel itu jadi lebih enak, lebih produktif lah. Kita bakal gali nih strategi praktis dari bab 14 buku Getting More, judulnya Getting More Around Town. Tujuannya ya biar Anda bisa lebih efektif gitu, atau paling nggak lebih tenang ngadepin situasi-situasi umum ini. Oke, mari kita coba bedah ya. Nah, itu poin penting banget. Karena seringnya kualitas hidup kita secara keseluruhan tuh ya justru dipengaruhin sama kumpulan puluhan interaksi kecil ini. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kan? Bener juga ya. Dengan kita sadar dan pakai alat negosiasi yang pas, momen-momen ini bisa loh berubah. Dari yang bikin frustrasi jadi ya semacam kepuasan kecil gitu. Oke, strategi pertama nih yang menarik dari bab 14 itu soal memakai standar pihak lain. Ada contoh Ben Chaikin, jasnya robek di laundry. Oh iya iya. Dia bukannya marah-marah, tapi malah ngingetin slogan laundry itu soal pentingnya loyalitas pelanggan. Gitu kan? Cerdik. Hasilnya, jasnya dibenerin, gratis. Jadi bukan maksa, tapi lebih ke ngingetin komitmen mereka sendiri. Ada lagi contoh lain, ini juga kena banget Alceta di rumah sakit. Oke. Ayahnya lagi kesakitan, dokter jaganya nggak ada. Nah, si Al ini tenang aja nanya, apakah emang kebijakan rumah sakit ngebiarin pasien kesakitan kalau dokter jaga nggak ada? Pertanyaan yang mengacu standar ya. Iya, dan pertanyaan itu langsung bikin ada tindakan, langsung direspons. Nah, ini efektif banget. Kenapa? Ada prinsip psikologisnya, yaitu konsistensi. Saat kita ngacu ke standar mereka, entah itu slogan, kebijakan, atau mungkin kejadian sebelumnya, ya kan? Mm-mm. Mereka jadi susah nolak. Kalau nolak kan kelihatan nggak konsisten atau kayak mengingkari omongan sendiri. Intinya sih minta pertanggungjawaban aja. Kayak si Stephen Rosen itu yang dapat bunga pinjaman lebih rendah, Oh iya, gimana tuh? dia nunjukin preseden. Saya dulu pernah dapat kok segini, terus dia juga bingkai ulang permintaannya, jadi pinjaman atas nama istrinya. Ini bukan trik murahan loh, tapi benar-benar manfaatin keinginan alami orang buat kelihatan konsisten. Oke. Selain standar, ada lagi nih kekuatan dari menghargai orang lain. Mencoba ngerti sudut pandang mereka gitu. Ingat nggak cerita Justin Label yang biaya banknya bisa dihapus manual sama petugas? Ah iya, yang itu ya? Itu kejadiannya setelah dia ngobrol, sopan, tapi juga gigih. Petugasnya kan punya wewenang tuh. Betul. Tapi karena ada koneksi personal yang dibangun sama Justin, petugasnya jadi mau gitu pakai wewenangnya. Semacam pembayaran emosional lah istilahnya. Kita investasi kebaikan dulu, ini juga mirip sama kasus Jonathan Misnar yang berhasil ngurangin denda tilang. Gimana caranya dia? Caranya ya nunjukin empati ke petugas atau hakimnya. Mungkin ngomong kayak, bukankah kita semua kadang susah ya bikin orang lain mau dengerin? Ada pengakuan gitu loh. Nah, ini dia nih intinya, interaksi antar manusia. Memperlakukan penyedia jasa, ya petugas laundry tadi, teller bank, staf kebersihan, satpam, polisi, itu sebagai individu. Bukan cuma sebagai fungsi atau jabatan aja. Benar banget. Nanya kabar dikit, ngomong sopan, nunjukin empati, itu pembayaran emosional yang seringnya dibayar balik sama bantuan yang nggak kita duga. Memahami perspektif mereka juga penting. Misalnya, petugas dari budaya beda. Mungkin cara ngomongnya lain ya kan? Atau polisi yang mungkin capek abis jaga semalaman. Itu bisa buka pintu solusi. Sip. Nah, selain standar dan empati, bab 14 ini juga nunjukin lensa lain, pertukaran nilai sama pembingkaian ulang. Contohnya si Jamie Chen, mahasiswa hukum. Dia nuker jasa riset hukum gratis sama pijet terapi gratis. Oh, barter gitu ya? Iya, secara duit mungkin nilainya nggak sama persis, tapi buat mereka berdua, pertukaran itu sama-sama berharga. Sama-sama untung. Dan soal pembingkaian ulang, ya kayak kasus Stephen Rosen tadi. Pinjaman lama diubah jadi pinjaman baru atas nama istri. Itu nunjukin banget gimana cara kita nyajiin atau ngebungkus permintaan itu bisa ngubah dinamikanya. Perspektif baru, kemungkinan baru ya. Betul. Perlu diingat juga nih, pertukaran ini tuh nggak harus selalu gede. Nggak melulu soal materi atau jasa mahal. Kadang, sekedar kita nawarin rasa hormat, ngobrol ringan, atau ngasih pemahaman tulus ke orang yang mungkin sering diabaikan,
itu udah cukup buat dapat lebih di interaksi harian kita. Ya, hal-hal kecil gitu ya. Iya. Nah, sekarang coba pikirin Anda deh. Ingat-ingat interaksi terakhir yang bikin agak frustrasi gitu. Ada nggak standar pihak lain yang sebenarnya bisa Anda pakai waktu itu? Atau gimana kalau Anda coba lihat dari sudut pandang dia? Refleksi yang bagus. Bisa nggak permintaan Anda itu dibingkai uang biar lebih gampang diterima? Alat-alat ini tuh bukan buat negosiasi gede doang, tapi senjata rahasia kita sehari-hari. Jadi intinya apa nih buat Anda? Ya sederhananya gini, interaksi kita sehari-hari itu ya arena negosiasi terus-menerus. Dengan kita pakai alat kayak ngacu standar, hargain orang lain, pahami perspektifnya, terus bingkai ulang permintaan dengan cerdas, Anda bisa banget ngurangin gesekan dan dapat hasil yang lebih baik. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kita langsung terima jawaban "nggak" gitu aja sebagai akhir percakapan di interaksi harian? Padahal, mungkin itu baru titik awal negosiasi loh. Peluang apa aja ya yang kelewat cuma gara-gara kita reaksinya emosional, bukannya mikir strategis pakai alat-alat yang barusan kita bahas ini?